Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Novelia Bunga Pratiwi, NPM 2303030030 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen dan Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Fikri Rizky Utama, MSAK AKT. Yuk simak terus videonya karena di sini kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang penting. Nah guys, sekarang kita lagi sama manajer kafe di Kopi KJ nih. Nah, sebelumnya namanya kakak siapa? Saya Ciko. Kalau boleh tahu nih kak, kafe ini berdiri sejak tahun berapa dan kapan kakak menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin? Ini udah jalan 5 tahun sih. Udah jalan 5 tahun. Apa namanya? Apa tadi pertanyaannya? Berdirinya sejak kapan kafenya? 5 tahun itu berarti 2000 2017, 18. Pokoknya sekitaran itu lupa saya. Kurang lebih. udah cukup lama ya. Lumayan. Eh, apa nih yang menjadi motivasi kakak membuka usaha ini? Apa ya? Awalnya sih ya pengen ada yang baru aja. Ini kan brand ini kan sudah nasional ya. Ya. Karena ada beberapa cabang ya bukan di Lampung doang, di ibu kota di Jakarta juga ada. Pokoknya di daerah beberapa ada sih. Di Lampung sendiri pusatnya gitu. Makanya saya coba dulu di Metro belum ada brand kopi kece ini. Makanya saya coba untuk di Metro. Kan kopi kece ini saya informasikan dulu. Ini adalah anak cabang dari Els Coffee, tahu? Els Coffee tahu? Gimana ya? Roastery yang di Bandar Lampung. Hmm? Nah, jadi ini franchise gitu. Jadi kita franchise dengan Kopi Kece pusat gitu. Kalau Els itu kan menengah ke atasnya, kalau Kopi Kece ini menengah ke bawah lah. Jadi bisa menjangkau kayak seperti anak kuliahan, orang-orang pekerja, anak nongkrong tuh bisa lah gitu. Harganya dan Ya. taste-nya juga oke lah gitu. Terus langkah-langkah yang kakak lakukan saat membuka usaha ini tuh sebelumnya apa perencanaannya? Langkahnya apa ya? Yang pasti harus ada dana. Harus ada budget ya kan, dan kita langkah-langkahnya kita lihat peluangnya dulu, terus circle-circle-nya di Metro ini gimana, kira-kira masuk nggak. Bukan cuma kopi, kita harus siapkan juga kayak SDM-nya, terus apa namanya, talent-talentnya yang bakal menghiasi event-event di sini juga gitu. Eh, Riset pasarnya lah gitu ya kak ya intinya. Riset pasarnya kita harus tahu dulu dong, kita harus tahu dulu gitu. Terus nih, kan kakak sebagai manajer di kafe ini ya, kalau boleh tahu tuh struktur kafe ini tuh bagaimana dan apa saja tanggung jawabnya setiap organisasi di sini, Ya setiap kalau anggotanya. oke, kalau strukturnya ya kita di sini ya ada manajer di sini, Hmm. terus ada supervisor juga, ada bagian apa namanya, pengadaan barang, terus ada bagian SDM, ada bagian event juga gitu, dan di bawahnya itu, di bawah staff-staff itu ada barista, ada juga bagian kitchen gitu. Gitu aja sih, simpel aja sih kita buat strukturnya seperti itu. Lalu, kakak kan di sini sebagai manajer nih kak, Ya. ada nggak motivasi-motivasi yang kakak lakukan buat karyawannya gitu, yang kakak kasih buat karyawan-karyawan di sini agar semangat bekerjanya, pokoknya Oh, intinya gitu lah. ya motivasinya sih kalau saya bilang selalu di dalam briefing sih, tanamkanlah yang baik-baik aja dari awal ya. Rajin, disiplin, jujur nomor satu, semangat, karena kalau kita belum apa-apa udah patah semangat ya mau gimana ke depannya gitu kan. Pun saya di sini juga selalu mengajarkan bukan cuma di bidang kopi gitu. Jadi selalu motivasi seperti seperti itu gitu. Jadi biar kayak barista ataupun adik-adik yang baru masuk kerja di perusahaan ini tetap semangat gitu loh.
dan punya value di dalam bekerja di Kopi Kece ini pastinya gitu. Kalau misal ada konflik nih Kak antara karyawan gitu, apa yang Kakak lakukan? Ya sejauh ini sih paling konfliknya kecil-kecil aja sih. Biasanya ya mungkin ada miskomunikasi, terus ya seperti seperti itulah kecil-kecil. Jadi kurang komunikasi dan kurang apa ya ngobrol lah mungkin ya. Mungkin kita briefing gitu. Jadi kalau misalnya saya udah ada laporan atau saya lihat dari gerak-gerik dari karyawan ini sudah diem-dieman, udah nggak ngobrol, terus apa ya, kelihatan kan dari gesturnya kan, itu udah langsung saya briefing aja gitu. Jadi saya tanyain satu persatu masalahnya apa, terus kita uraikan bareng, kita obrolin bareng, kita saling introspeksi diri dan kita cari solusinya bersama-sama gitu, kita bareng-bareng gitu aja. Kurang lebihnya gitu aja sih. Kita intinya ngobrol lah cara menguraikan masalah di sini gitu sih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak tuh membangun komunikasi dengan karyawan-karyawan Kakak tuh bagaimana? Komunikasinya, ya Iya. kita salah satunya dengan grup WhatsApp ya. Kita kan ada WhatsApp di situ. Jadi segala sesuatunya bidang apapun komunikasinya di situ gitu. Jadi nanti kecuali kalau lagi urgent kita bisa langsung japri ya gitu. Gitu sih. Kita yang simpel-simpel aja, yang uh, familiar aja lah, orang paham lah kalau WhatsApp ya. Gitu aja. Pakai grup aja, grup WhatsApp gitu komunikasinya sih. Satu lagi nih Kak, Ya. kalau boleh tahu tuh gimana Kakak memantau kinerja karyawan di sini? Hmm. Secara kan Kakak nggak selalu stay di kafe. Ya. Dan bagaimana cara Kakak tuh mengatur, mengukur kebersihan dan kemajuan bisnis Kakak dari waktu ke waktu? Saya mantaunya kalau saya nggak di tempat saya pakai CCTV sih, kan lagi dia selalu on sih. Kayak contohnya kayak gini, saya selalu on CCTV di handphone saya. Jadi kalau saya kira-kira melihat ada yang nggak benar dari CCTV, langsung saya komunikasikan lewat grup ya. Contohnya seperti ini nih. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi saya bisa pantau dari barista. Nah ini kan kita ada di sini nih. Tuh, ya. Tuh, ini kita buat HD dulu biar kelihatan. Seperti ini kita nih. Ini banyak lagi ngerekam. Ya, ini terus ada di luar. Kita kan ruangannya bukan cuma di indoor, jadi kita ada smoke areanya juga biasanya untuk event-event tuh. Ini juga indoornya untuk mantau. Ini di lantai 2 juga ada kita bagian gudang. Ini di outdoornya juga ada. Jadi kalau saya lagi nggak di cafe ya saya pantau lewat CCTV aja sih gitu sih. Apalagi tadi pertanyaannya? Terus ada nggak nih tips dari Kakak buat teman-teman yang lagi mau ini belajar bisnis? Oh gitu. Tipsnya sih ya nggak ini sih apa namanya, untuk belajar bisnis tuh yang penting tekun ya, ulet, ada kemauan dan eh, banyakin action aja gitu. Jangan jangan cuma kita berpikir berpikir tapi kita nggak ada action, ini nggak bakal bisa terjadi gitu loh. Karena orang sukses itu apa aja harus dicoba gitu. Jika punya peluang bisnis langsung aja digas. Yang penting kita harus mengukur kemampuan kita juga dulu gitu. Jangan jangan bermimpi yang jauh-jauh lah. Mulai dari kecil-kecilan aja dulu. Kalau mau bisnis jualan apapun itu yang penting halal, tidak merugikan orang. Itu aja sih jujur. Kalau mau bisnis, kalau menurut saya sih tipsnya itu aja sih. Gitu. Oke, berarti dari kecil-kecilan dulu ya guys. Terus yaudah cukup sampai sini. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara singkat ini. Yang belum tahu kafenya silahkan cek lokasi di Ya, sini ya. di Kopi Kece, depan Bakso Sony di daerah 21. Nah, teman-teman bisa merapat ke Kopi Kece. Instagramnya di @kopikecemetro.lpg. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Dadah.